Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami lewat sabdamu, supaya kami mempersiapkan saat kedatanganmu yang kedua kalinya. Kapan, di mana, dan waktu apa. Itu rahasiamu sendiri. Bantu kami untuk menyadari keterbatasan, kependekan umur dan hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama kita diingatkan oleh nubuat Nabi Yoel bahwa waktu kedatangan akan tiba. Nabi Yoel mengingatkan kita akan hari terakhir, ya, dan ini adalah nubuat yang Tuhan berikan lewat Nabi Yoel, dan kita tahu juga bahwa hidup kita juga serba terbatas, ya. Sekali lagi hidup kita terbatas, ya. Tidak tidak sepanjang masa, tetapi temporari, ya. Dan kita bisa melihat sekarang kapan Tuhan akan datang kita tidak pernah tahu. Kapan Tuhan menghabiskan dunia ini kita juga tidak pernah tahu. Yang Tuhan kehendaki bagi kita hanyalah untuk apa? Untuk sabar, untuk menggunakan waktu dengan baik, untuk mempersiapkan hati kita supaya pada waktu Tuhan datang kita sudah siap. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Itulah pesan penting dari nubuat Nabi Yoel. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini, ketika ada seorang wanita yang berkata, berbahagialah ia yang mengandung karena Yesus. Siapakah ibu kita? Kata wanita itu. Dan Yesus mengatakan, ibuku bukan hanya Maria yang mengandung aku, tetapi semua orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Artinya apa? Tidak berarti bahwa Yesus, ya, tidak berarti bahwa Yesus melecehkan atau tidak menghargai ibu. Tetapi Yesus justru menghargai ibunya yang telah mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dan yang kedua, Yesus melebarkan, memperluas pengertian tentang wanita, tentang ibu itu. Bukan hanya ibu secara fisik, tetapi ibu adalah orang yang mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Dan setiap orang yang mendengarkan sabda dan melaksanakan sabda Allah, maka dialah ibuku, orang yang dekat dengan aku. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi Yesus tidak bermaksud untuk melecehkan dan merendahkan ibunya, tetapi dia justru memuji ibunya yang telah mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Maria adalah ibu, adalah seorang wanita, adalah seorang pendengar sabda Allah dan pelaksana sabda Allah. Maka yang kedua, kita juga akan menjadi orang yang dekat dengan Yesus ketika kita mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sekali lagi, mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Karena itulah maka mari saudaraku terkasih dalam Kristus, kita di bulan Oktober dan setiap hari untuk setia merenungkan sabda Allah. Ya. Sekali lagi merenungkan sabda Allah. Sabda Allah itu sabda Allah yang tertulis dan sabda Allah yang tidak tertulis. Jadi sabda Allah yang tertulis itu adalah kitab suci, dan yang tak tertulis itu adalah Allah yang berkomunikasi, berdialog dengan aku, dan aku mendengarkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menghendaki hal tersebut. Kita sebagai contohnya seperti apa? Santo Fransiskus Assisi pada suatu misa ketika dia hadir, dia mendengarkan, tinggalkan segala sesuatu dan ikutilah aku. Sabda Allah ini mengena dalam dirinya. Rema ini mengena dalam dirinya. Roh Allah ini, sabda Allah ini mengena dalam dirinya. Maka dia meninggalkan segala sesuatu, kekayaannya, hartanya, orang tuanya yang kaya itu, lalu pergi dan mengikuti Yesus. Itulah yang kita sebut dengan rema, sabda Allah. Nah, contoh lain ketika Santo Fransiskus Assisi juga diminta untuk membaharui gereja, dia melihat ada sebuah kapel kecil yang sudah ambruk, dan dia ketika mendengar itu, baharuilah gerejaku. Dia pikir gereja itu adalah bangunan, ya, bangunan kapel itu. Maka dia memperbaiki, tapi kemudian sabda itu terus bergaung dalam hatinya. Ternyata yang dimaksudkan gereja itu bukan bangunan, tetapi seluruh institusi gereja yang pada waktu itu sedang bobrok-bobroknya. Maka
kemiskinan Santo Fransiskus Assisi adalah bentuk dari wujud konkret untuk membarui gereja yang pada waktu itu juga sangat-sangat hancur karena gereja, karena para uskup, para imam terlibat dalam pemerintahan, dalam kehidupan sipil, sehingga gereja sungguh-sungguh menjadi gereja yang tidak kuat, ya, karena hancur berantakan. Maka gereja diminta dibaharui oleh Santo Fransiskus Assisi dengan hidupnya, dengan kongregasinya, dengan kemiskinannya. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita belajar untuk membaharui gereja kita. Gereja kecil kita adalah keluarga kita, gereja kita adalah komunitas kita, lingkungan, paroki, dan di mana kita berada. Kita baharui hidup kita dengan diri kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda dan semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga gereja bertumbuh berkembang dengan ketulusan, kejujuran, dan kebaikan hati dan keutamaan-keutamaan Roh Kudus. Terutama keutamaan seperti Bunda Maria di bulan Oktober ini. Amin.